lagi di podcast LBH Pik Sulawesi Tengah. Berani melapor itu hebat. Nah, teman-teman, terima kasih telah menonton podcast LBH Pik kali ini. Sahabat Apik, kami ingin menyampaikan bahwa podcast ini didukung oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia melalui program Janji. Podcast kali ini berguna untuk spread awareness dan juga untuk memasifkan informasi terkait kekerasan berbasis gender dan seksual, dan juga sekarang ada kekerasan berbasis gender online, di mana informasi kali ini ditujukan kepada masyarakat di Sulawesi Tengah, utamanya di Palu. Wow, penting banget ya Iya. berarti ini. Nah, bersama saya Devano Moreno yang tergabung dalam Formuda Lintas Iman. Saya Nurul Fala Islami, saat ini saya aktif sebagai anggota Formuda Lintas Iman dan juga merupakan anggota Satgas PPKS Universitas Tadulako, dan saat ini juga aktif sebagai pegiat literasi di komunitas Rumah Literasi Ceria Kota Palu. Wow. Saya Cita Sakti Parawali, bisa dipanggil dengan Cita. Sekarang juga aktif sebagai salah satu anggota di Formuda Lintas Iman dan seorang fasilitator di Forum Anak Kota Palu. Wow, luar keren biasa banget. ya, Luar tepuk biasa. tangan. Nah, sahabat Apik, melalui podcast ini kita akan mengusung tema kita apa nih, teman-teman? Ada kekerasan, mau melapor kemana? Kemana? Ya, ada kekerasan, melapor kemana? Nah, itu tema kita kali ini. Tahu nggak sih Kak Dev dan Kak Cipta dan teman-teman yang ada di rumah bahwa ternyata Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak merilis jumlah kasus dan tercatat bahwa sebanyak 8.271 kasus kekerasan terhadap perempuan dan kurang lebih 2.000 kasus kekerasan terhadap laki-laki. Ngeri banget gak sih? Ngeri kan? Dan kalau kasusnya itu terkait apa ya? Kalau Ya, jadi sebenarnya meskipun perempuan lebih rentan mengalami kasus kekerasan, tetapi ternyata laki-laki juga mengalami kasus kekerasan, dan itu berbagai macam bentuk kasus sih Kak. Kadang kasus kekerasan seksual, ada juga kasus KDRT. Biasanya kan yang kita dengar, teman-teman dengar kan KDRT hanya terjadi pada perempuan, padahal ternyata laki-laki juga rentan. Dan itu merupakan kasus yang masih terlaporkan. Iya, terlapor, dan itu Iya. kasusnya tercatat sepanjang tahun 2024 dari Januari sampai sekarang Kak. Iya. Bayangin banyak banget nggak sih? Itu yang masih terlapor nggak sih? Iya, itu Bagaimana yang terlapor. tidak terlapor? Bagaimana yang nggak terlapor, Pasti ya kan? banyak, lebih Iya. banyak lagi. Wow. Iya, bener banget. Makanya ini penting banget, harus kita berikan edukasi untuk teman-teman dan untuk kita juga. Ya. Ini penting banget untuk diedukasi bahwa masalah kekerasan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Bagaimana cara penanganan, pencegahan, itu tanggung jawab kita bersama, teman-teman. Ya, dan juga kasus itu saking banyaknya berarti masyarakat sudah paham nih gimana Ya. kemana harus Iya, melapor. benar-benar. Jika teman-teman mengalami kekerasan silakan melapor. Iya, gitu. benar banget. Semua akses banyak kok. Ah. Nanti kita jelaskan di layanan sebentar. Nah, menanggapi tadi kasus yang Iya. sudah disebutkan tadi sama Kak Nurul, Iya. kemarin dari Forum Anak juga sudah mendapatkan beberapa kasus, Kak. Wow. Kalau ada dua orang anak perempuan itu dikurung sama cowoknya. Wow, berarti pacaran nih mereka Ini ya? kasusnya di mana Kak? Kasusnya ini mereka pacaran nggak sih? Iya. Iya. Kemarin kasusnya di Palu. Bahaya banget nih. Untungnya setelah ada anggota Forum Anak yang mendapatkan kasus Iya. tersebut, kan melalui temannya kan Iya, iya. bercerita, oh ada anak begini. Kemudian temannya samperin nih, habis disamperin dibawalah ke DP3A. Untungnya dari DP3 Kota Palu sendiri cepat tangkapnya, langsung diurus kasus ini. Iya. Terus perkembangan kasusnya sekarang gimana? Apakah pelaku sudah ditangkap atau gimana Kak? Kalau dari itu sementara diproses karena kemarin lagi juga diproses. didapatnya langsung dibawa Kak sama orang di DP3A. Jadi kayaknya masih sementara proses. Oh iya. Tapi memang kasus kekerasan ini benar-benar lagi panas-panasnya saat ini. Bahkan kadang dianggap sebagai fenomena gunung es. Ya, Teman-teman betul. pernah dengar fenomena gunung benar. es ya kan? Iya, seakan-akan Iya. tinggi tapi Iya, lebih dalam lagi benar, kasus benar, yang Kak. tidak tercatat Iya. gitu ya. Jadi lebih banyak kita bahkan tidak tahu kasus-kasus yang ternyata tidak terlaporkan seperti itu. Tapi kalau misalnya bahas kekerasan, teman-teman pernah dengar kekerasan berbasis gender online nggak sih? Ya, dengar pernah. Ya, kalau menurut Kak Devan sendiri itu gimana Kak? Kalau kekerasan berbasis gender online itu kan sama halnya dia sama kekerasan berbasis gender seksual, tapi Ya. kalau online-nya lebih Lebih ke daring ya, Kak? digital Oh, iya, ya, digital. dalam jaringannya melalui handphone, melalui media sosial. Jadi contoh kasus itu banyak misalnya kita mengakses, misalnya kan kadang apalagi kalau kita misalnya ada orang nih ulang tahun teman kita kita
kita apa namanya? Kita mau selamatin, tapi kita Iya. kasih masuk data pribadinya itu sebenarnya termasuk dalam kekerasan berbasis gender online karena itu masuk di dalam mereka mengakses data pribadinya itu sebenarnya tidak boleh gitu. Tapi Kak, kalau Kak Nurul tadi sendiri dari pegiat literasi, Iya. bagaimana caranya kita bisa menghubungkan nih KBGS ini sendiri atau KBGO sendiri dengan literasi? Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang literasi, sebenarnya tingkat literasi di Sulawesi Tengah sendiri itu sebenarnya, mohon maaf, tapi saya harus mengatakan ini meskipun pahit, rendah. Oh. Bahkan berdasarkan data dari Komisi 10 DPR RI, itu mengatakan bahwa ternyata Sulawesi Tengah ini masuk pada peringkat 6 terbawah. 6 terbawah. Iya, dengan literasi yang rendah. Sebenarnya ini juga ada kaitannya nggak sih Kak Cipta ya? Menurut Kak Iya. Cipta gimana? Ada kaitannya nggak sih sebenarnya dengan kasus KBGS dan Kalau dari saya sendiri mungkin ada kaitannya Iya, karena benar-benar. literasi sendiri kan memberikan informasi kepada Iya. orang-orang kan. Jadi jika informasi tersebut tidak tersampaikan, apalagi podcast ini kan bertujuan untuk memberikan Iya, benar. informasi kepada Jadi masyarakat. penting sekali ya Kak untuk Iya. Iya, nonton. penting banget dong kalau teman-teman di luar Iya. sana nonton. Penting banget nih informasi ini. Jika informasi yang diberikan tidak tersampaikan, bagaimana caranya orang-orang Iya. untuk melek tentang hal tersebut? Iya, paham tentang informasi ini ya kan, apalagi tadi kita bahas tentang jumlah kasus. Terkait juga mengenai kekerasan berbasis gender online Iya. tuh, terkait masalah literasi digital nih kan masyarakat masih kurang nih minim Iya, benar mau banget, melapor Kak. kemana atau kita harus ini nih ternyata ini masuk dalam kekerasan berbasis gender online Iya, padahal juga tidak gitu. Iya, Dan iya, beberapa benar, contoh-contoh Kak. kasus yang lain karena ada beberapa juga kasus yang ada di sini tuh terkait masalah dating Apps ya, Dating ya, apps. Iya. itu kan Ini kan banyak banget ya, ya dating sekarang ya. banyak banget tuh Iya. sampai mau Bahkan ada yang kadang janjiannya kencan tapi ternyata pada saat di tempat dibunuh atau diperkosa. Wah, iya, Kan itu benar. banyak Iya, kasus seperti itu. banyak. Jadi makanya penting banget sebenarnya edukasi ini. Kalau di Palu sendiri Kak, kalau yang pernah Kakak dengar, Kakak pernah dengar tentang kasus KBGO sendiri itu apakah ada? Oh, untuk kasus KBGO. Ada sampai itu bukan teman sih, orang mereka pacaran tapi melalui aplikasi itu dating apps itu, dan mereka sudah kirim-kirim foto-foto yang nggak baik gitu nggak, nah di situ jadi mereka laki-lakinya kan udah ditahu asal usulnya. Nah jadi laki-laki itu kayak memeras si cewek. Wow. Mau kalau Ini pacarnya Kak, pacaran Kak konteksnya? tapi pacaran melalui aplikasi iya. tapi nggak ketemu Virtual nggak sih? virtual. Oh, nggak Iya, pernah ketemu. nggak pernah ketemu, cuma tahu dari virtual aja gitu. Kadang aku nyebutnya itu pacaran gaib nggak sih? Iya, apa tahu Pacaran online. Pacaran online. Pacaran gaib. Oke. Bagus, masuk lagi pacaran gaib. Nah, itu parah loh, sampai-sampai si cowok minta mengakses data dirinya si perempuan, sampai foto-foto dikirim-kirim itu. Pop-up aneh ya, Iya, kayak pop-up gitu aneh kan. gitu. Ih, parah. Nah, si cowok sudah cewek sudah kirim-kirim ini uang Tapi apa. aneh-aneh. Hmm. Ternyata disebar. Ternyata disebar, padahal itu bahaya banget terkait masalah kasus kekerasan berbasis gender online. Iya, tapi sebenarnya kalau untuk Sri Kandi KBGO sendiri, teman-teman tahu kan Sri Kandi Ya, KBGO, tahu. dan teman-teman penonton juga di rumah harusnya tahu ya, kekerasan berbasis gender Online. online yang terlapor oleh Sri Kandi KBGO itu sebanyak 5 kasus. Kasus apa aja tuh? Itu termasuk banyak loh. Iya. Apalagi Sirkan di KBG mulai ada tahun kemarin sampai tahun Iya. sekarang dan sudah menemukan 5 kasus. Itu yang masih terlapor. Iya. Gimana yang tidak terlapor? Itu kadang kasusnya hacker gitu nggak sih? Jadi kayak mereka bisa tahu identitas kita. Bahaya banget nggak sih? Iya. Hanya karena mengakses digital tadi, tapi identitas kita ternyata bisa diketahui orang. Dan sekarang kan kalau kita kasih sembarang nih nomor handphone sama orang lain, Iya, kan iya, itu bisa mereka akses semua, misalnya melalui ada aplikasi. Serius Kak? Bener Iya, kayak gitu? ada aplikasi, ada di handphone tuh ada aplikasi, nggak usah disebut ya. Iya. Kita kasih nomornya orang, tak muncul itu ternyata dia isiin data pribadinya ada tuh. Ya Ada sampai itu tuh ampun. memang penting nih Itu jaga bahaya ya nggak sih? bahaya. Jadi penting tuh jaga data diri, apalagi nomor handphone tuh penting. Iya, sebenarnya makanya sebaiknya nomor handphone jangan dikasih ke orang Orang sembarangan ya, sembarang. apalagi aplikasi-aplikasi. Iya. Karena kita bisa lihat juga ada privasinya orang. Iya, Iya. benar. Menurut saya sih kalau nomor HP masuk ke privasi ya, soalnya Iya. bisa diakses. Diakses Kalau oleh siapa data-data saja. pribadi. Iya. Bahkan kadang kan ada kasus yang pinjam online ternyata nggak dibayar, Iya, terus lalu identitasnya identitas disebar, dia. itu kan pinjol. Iya. Ya. Apalagi yang orang tua kan yang belum melek tentang literasi Iya, digital. Iya, benar. sembarang tuh Iya, kasih nomor yang handphone.
Mohon maaf masih sedikit gaptek Ya. dan memang belum mengetahui teknologi yang sekarang terus berkembang. Betul. Jadi Iya, betul. gampang Bener, sekali bener. ditipu kan Kak. Kalau Iya. misalnya ada yang chat nih, anakmu ditabrak, kirim uang 500 juta. Wah, Dia pasti sangat parah panik tuh, kan. ya, panik. Apalagi- Apalagi anaknya tidak tahu di mana. Lalu lalang tuh. Iya, apalagi yang anaknya sedang kuliah di luar, Iya. terus tiba-tiba telepon, oh ini dokter, untuk biaya sembuhnya harus 500 juta. Apalagi suaranya seakan-akan dokter gitu Iya. nggak Iya, sih? benar-benar. Jadi penipu sekarang semakin niat, Cerdas ya. Iya, semakin cerdas niat, kita juga Wow. harus semakin melek tentang teknologi. Iya benar banget. Jadi sebenarnya kalau kita melek tentang literasi digital, melek tentang teknologi itu penting sekali. Karena dengan kita melek literasi digital tadi kan kita bisa mengetahui atau bisa berhati-hati terhadap identitas yang kita miliki, seperti itu. Dan juga terkait masalah tadi data diri ya. Iya. Apalagi khusus nomor telepon, kalau saya pribadi, misalnya nih ada teman, Dev boleh minta nomor ini. Nah, jadi aku tanyain dulu. Jadi saya tanya dulu. Untuk apa, gitu? Untuk apa? Kalau cuma untuk iseng-iseng atau apa enggak, aku tidak kasih. Kecuali mungkin ada hal iya, penting. iya. Nah, itu Ada salah hal satu penting. pencegahan loh. Iya, Pencegahan terhadap betul. data diri seseorang supaya tidak tersebar. Jadi Iya. bukan hanya si orang itu menjaga data dirinya, tapi teman-teman di lingkungannya pun harus jaga data dirinya supaya jangan si orang itu akan berbahaya. Iya. Karena melalui nomor telepon itu bahaya, apalagi sekarang, apalagi Instagram penting sebenarnya di privasi. Iya. Karena pasti orang akses semua. Kalau untuk aku sendiri aku publik untuk personal branding sih Kak. Ah, ya boleh sih. Itu kalau itu boleh kan? Ya boleh. kan? Orang kan Iya, masing-masing boleh punya banget. ini. Iya. Tapi itu lagi dilihat tuh, karena ada beberapa temanku itu sampai dihack akun Instagramnya. Kak? Bener. Ya Allah. Sampai dia kan buat akun pribadi lagi, baru dia privasi karena sebelumnya dia publik. Tapi itu masing-masing ya, orang masing-masing punya ini. Nah, Iya. Kak, kita kembali kayaknya ke KBGS dulu. Kan Kakak tadi aktif di mana Kak? Di Satgas PPKS Iya. Universitas Tadulako. Oh, di Universitas Tadulako ya? Iya, Oh. Satgas PPKS. Iya, Saya mau tahu Kak, kasus tentang KBGS sendiri di Oh, iya, iya. Universitas Tadulako itu bagaimana? Ya, jadi sebenarnya perlu kita ketahui bahwa menciptakan ruang aman yang merdeka dari kekerasan seksual, terutama di perguruan tinggi, itu merupakan tugas kita bersama sebagai warga kampus. Sebenarnya kalau di Universitas Tadulako sendiri itu tercatat laporannya dari tahun 2023, itu Oktober 2023 sampai sekarang itu tercatat sebanyak 11 kasus. Wow. Dan itu 7 kasus yang memang kita sudah tindak lanjuti. Itu karena ada cuman ya. di Untat ya, 11. Iya, itu di Untat. Kalau itu di Untat. Di Kita Untat doang ya, 11 ya. Iya, tapi sebenarnya Satgas PPKS juga ada sih di beberapa universitas lain. Karena ini kan wajib. Iya, dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu wajib. Wajib harus ada Iya, harus ada Satgas PPKS di lingkup. universitas. Oh, Ya, luar seperti biasa. itu, Kak. Penting ya, Iya, sebenarnya kekerasan ini bukan hanya di lingkungan kampus, di lingkungan sekolah, di lingkungan Tapi kalau di semua sekolah, sih. tapi kalau di sekolah ada loh Kak, sebenarnya sekarang sudah dibentuk sama menteri. Iya, itu tentang Satgas Panitia. ya, enggak, Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga, tapi dia di lingkup SMP. SMP. Iya. Tapi bahkan kayaknya ada deh SD, Iya. SMP, SMA. Kayaknya PKS Iya, kalau deh nggak namanya. salah. Iya. Iya, kalau nggak salah ya, itu. Jadi banyak sekali sebenarnya. Ini sebenarnya sebagai bentuk apa ya, upaya pemerintah juga untuk bagaimana menanggulangi kasus kekerasan seksual yang terjadi. Oh, Seperti itu. Tapi kalau Kak Dev sendiri kan ini kan sebagai ini juga ya tergabung di forum anak. Iya, permanen. Ada nggak sih Kak kayak pencegahan kayak begituan? Kalau terkait pencegahan di forum anak sih, kita kan kebetulan di forum anak itu kita ada yang namanya hak dasar anak, hak hidup, Hak hak anak. tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Jadi sebenarnya banyak hak-hak anak, cuman 4 ini yang dirangkup untuk memfokuskan anak-anak itu Iya. terpenuhi haknya. Nah, salah satunya untuk kekerasan itu ya hak perlindungan. Nah, kita kan sebagai pelopor dan pelapor nih, pengurus forum anak Kota Iya. Palu sendiri. Nah, di situ kita buat kegiatan terkait pentingnya anak-anak itu dijaga hak-haknya. Kita misalnya sebagai pelopor, nah sembari lagi kita juga sebagai pelapor. Nah, pelapor itu kemana? Misalnya ada kita dapat kasus kekerasan kayak tadi Cipta dapat tadi kemarin kasusnya anak-anak itu di dalam perpacaran tuh. Nah, mereka jadi pelopor, melapor kemana? Ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, seperti itu. Berarti Kakak pernah mendampingi dong? Ya, kalau Iya. mendamping Oh, pernah. iya, pernah mendampingi. Sama untuk forum anak sendiri sebenarnya
hanya terbatas dengan 2P sih Kak. Soalnya takut anak-anak masih rentan Iya. juga Iya, mentalnya. benar. Takut Anak- jika langsung turun mendampingi, takutnya mereka yang tertekan. iya, tertekan. Jadi tentu karena kita di bawah naungan DP3A, kita akan serahkan dan lapor ke DP3A. Tapi bukan hanya DP3 juga, Iya. ada beberapa layanan lain terkait untuk kasus pelaporan. Seperti itu. Contohnya apa Kak? Contoh untuk layanan pelaporan tentang Ada KPGS. UPT DPPA di Kota Palu, terus ada DP3A Ya. juga, ada lembaga bantuan hukum seperti LBH API. Libu, Iya, Libu perempuan, Perempuan. KPPA. Iya, dan kalau untuk di kampus sendiri teman-teman itu ada Satgas PPKS. Jadi jangan ragu untuk melapor, bisa langsung datang ke kantor kita karena kebetulan juga saya aktif di sana dan juga Kantornya bisa di mana tuh Kak? melapor. Kantornya di mana? Oh, kalau untuk kantornya itu di Gedung Rektorat 2 lantai 2. Oh, di Untat ya? Iya, di Untar. Jadi dia bersebelahan sama kantor Dewan Guru Besar. Wow. Ya. Dan Jadi juga itu kalau untuk melapor terkait masalah kekerasan berbasis gender online, ada namanya Sirkandi KBGO. Nanti Instagramnya ada di bawah sini. Nanti lihat ya. Iya. Dan juga layanan yang tadi itu ada tergabung nanti di bawah sini ya layanannya. Untuk melapor kemana itu tergantung dari teman-teman sendiri yang bisa Iya, benar. melapor. Dan Iya. juga ada juga pihak kepolisian. Sesuai tentunya. akses sih sebenarnya Ya, kan. dan juga ada Di tentunya Google pihak aksesnya kepolisian di mana? Iya, loh. ada pihak kepolisian. Tidak luput dari pihak kepolisian, dari Polsek, dari ya Polsek, Polres maupun Polda. Iya, benar banget. Iya. Jadi bagaimana mudahnya teman-teman untuk mengakses. Ya. Sebenarnya tuh untuk melapor banyak. Iya, di Instagram pun sudah ada Iya. sebenarnya. Bahkan kadang kan mereka kan cantumin tuh link pelaporan kayak misalnya di UPT DPPA ada. Bahkan beberapa layanan Iya. juga sudah menyediakan hotline ya kalau Iya. misalnya Iya. tidak masih Iya, gaptek ada kan. hotline. Ya, masih Mohon maaf, bingung, masih iya. bingung kemana aku melapor Jadi nih. sudah ada beberapa yang menyediakan yang 24 jam Kak. 24 jam Iya. ya. Oh iya, 24 jam. Itu ya. ada. Hotline apa aja tuh kalau boleh tahu ya? Ini kan aku nggak tahu nih Kalau hotline. Satgas PPK Sunter juga 24 Oh, 24 jam. Iya, 24 Tapi jam. ditanganinya langsung nih. Iya, itu melalui Instagram. Oh, Tapi Instagram. kalau untuk ke kantor langsung ya jam kerja kantor Oh, kan iya. gitu. Semua jam kerja kantor sih. Tapi kalau pertanyaan nih, kalau misalnya saya melaporkan, jadi tahu-tahu ada teman ini Iya. mau melapor, apakah langsung ini kan segera atau mungkin menunggu lagi? Kalau untuk di Satgas PPKS Untat sendiri itu kan ada mekanisme pelaporan Oh, iya, ya Kak. Yang mekanismenya. pertama Oh, iya, penerimaan iya, iya. pelaporan, terus juga tindak lanjut sampai ke pemberian rekomendasi. Nah Kak, tadi kan sudah dibahas juga tentang Iya. literasi, terus ada literasi digital dan lain. Iya. Apakah literasi itu masih ada aspek lain yang harus dipertimbangkan? Iya, jadi kalau kita bicara tentang literasi, sebenarnya Kemendikbud RI Republik Indonesia sudah merilis 6 literasi dasar nih Kak Devan, Kak. Banyak banget ya. Sifat, Apa-apa? teman-teman di Apaan rumah. aja tuh? Sebenarnya yang pertama ada literasi baca. Literasi baca itu berkaitan tentang minat baca. Terus yang kedua ada literasi numerasi. Pengetahuan tentang angka-angka, jadi harus melek tentang itu. Terus yang ketiga ada literasi digital. Itu yang keempat ada literasi finansial. Terus yang kelima ada literasi sains dan yang keenam ada literasi budaya dan kewargaan. Jadi teman-teman sebenarnya tapi kalau menurut aku pribadi ya, ini menurut aku pribadi sebenarnya penting banget tentang literasi baca dan literasi digital tadi. Ya, Karena kan kita terkait permasalahan kita iya, ya. kita tahu kan sebenarnya minat baca di Indonesia ini kan cenderung rendah. Itu sebenarnya sudah dirilis langsung juga oleh program International Student Assessment Iya. tentang itu. Apalagi mengenai tadi literasi Iya. digital nih, Iya, dong. literasi digital yang berkaitan dengan KBGO. KBGO, Iya. kekerasan berbasis gender online. Jadi penting untuk melek itu sih. Bener nggak sih kan melek tentang itu. Terus juga literasi baca misalnya tadi. Jadi harus lebih banyak membaca karena Iya. kan membaca kan bahkan kepala perpustakaan RI aja bilang kalau membaca itu adalah suatu bentuk membangun peradaban. Wah, gitu. benar sih. Karena dengan membaca juga kita pasti paham apa yang Iya, kita. benar. Apalagi terkait masalah literasi bukan hanya baca membaca loh. Iya. Literasi itu kan Iya, lebih dan memahami iya, lebih iya, dalam. benar. Membaca dan lebih Iya, memahami lebih dalam. sebenarnya sesuai dengan adaptasi kita juga Iya, betul. sebenarnya Kak bahas literasi kan. Apalagi sekarang untuk Iya. akses untuk Iya. kita literasi, Iya. membaca di Iya, manapun benar, sebenarnya benar, banyak. Ya, benar. sudah dipermudah. Jadi ruang lingkupnya luas. Melalui gitu. apa? Melalui ini dong, handphone. Iya lah. Zaman sekarang nggak punya handphone kayaknya nggak mungkin. Iya. Ya, mengingat kembali ya terkait masalah layanan nih, Iya. layanan untuk siapa tahu ada teman atau apa untuk melapor terkait masalah kekerasan berbasis gender, Iya, seksual dan kekerasan berbasis gender online. Nah, kita juga punya layanan tadi nih, kita ingatkan kembali ya. Pertama itu terkait masalah layanan kepada misalnya kita melapor ke
ada namanya UPTD PPA Oh, iya, yang iya. ada di provinsi. Di provinsi. Iya, iya, Nah, iya. dan ada juga di mana Kak Cipta? Sebenarnya kalau UPTD PPA itu sebenarnya Di kota nggak sih? kota kabupaten Iya. juga ada Oh, iya. sih, tapi lebih dimasifkan Kalau lagi. provinsi kayaknya DP3 deh, Iya. dinas ya kan? Iya. Bener nggak sih Kak? Iya. Terus apa lagi nih Kak? Nah, Ada dan juga ada DP3A Kota Palu. Itu juga kalau mau melapor terkait masalah kekerasan ada juga DP3 Iya. Kota Palu. Nah, ada Kemudian ada juga di lembaga-lembaga hukum, Oh, kembali iya, ke iya. lembaga-lembaga hukum Iya, tentu iya, iya. YLBH Apik salah satunya. ya, Oh my god. Iya, selain di YLBH Apik ada juga Libu. Libu Oh iya, ada Perempuan. ibu perempuan. Perempuan. Ada juga KPPA Iya, ya, KPPA. yang komunitas itu ya. Nah, tidak lupa juga ada juga nih di kelurahan misalnya. Oh, ada? Ya ada dong, kelurahan ada. Iya, iya. Namanya Satgas PPA. Ya, itu Itu Di di bawah bawah naungan DP3 juga, Oh, di tapi bawah di bidang naungan DP3. PATBM. Oh, Kalau jadi berarti misalnya dia kelurahan. kelurahan, Oh, iya. tingkat kelurahan. Apalagi kan kita lihat tuh kebanyakan kasus itu kebanyakan di tingkat kelurahan. Terkait masalah kekerasan boleh melapor di kelurahan, ada Satgas PPA-nya. Iya, jadi Iya. penting untuk diketahui ya, Iya. ya kan? Iya, tentu. Dan juga untuk kasus KBGO sendiri kita ada Srikandi KBGO. Ya, Wah, Srikandi. Srikandi apa Tapi tuh? Kak, iya. Srikandi KPPA Nah, apa, Srikandi Kak? KBGO itu sendiri adalah Mungkin teman-teman nggak siaga tahu nih. respon Siaga respon apa? Siaga respon. Wah, insiden keamanan digital. Iya, betul sekali. Jadi KBG-nya itu kekerasan berbasis jaringan online. Kalau misalnya nih teman-teman yang mengalami kekerasan dalam bidang online, Iya, media digital sosial ya. ya, Iya. misalnya dia tadi dating apps dan Iya. lain sebagainya itu boleh melapor di Srikandi KBGO. Instagramnya ada di bawah sini nih. Ya, jadi Nanti Kak, follow dan kalau follow boleh melapor dan juga Iya. Srikandi KBGO sendiri juga itu kita juga bekerja sama sama SafeNet. SafeNet itu adalah apa tuh Kak? salah Safenet? satu apa ya komunitas untuk memberikan keamanan digital. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dan lain sebagainya, boleh kita melapor Srikandi KBGO. Srikandi KBGO bisa melaporkan kepada SafeNet. SafeNet juga memberikan solusi bagaimana kita bisa mengamankan data dirinya kita kalau misalnya diakses oleh orang lain atau misalnya tadi pacaran dia input fotonya dan sebagainya, itu boleh kita melapor ke Srikandi KBGO. Kalau misalnya ini nih Kak, misalnya kayak ada kasus hacker gitu. Boleh. Ternyata email kita ternyata dipantau. Boleh melapor ke melapor ya? Srikandi KBGO boleh juga. Nanti Srikandi KBGO akan melaporkan juga kepada SafeNet. SafeNet juga akan bisa memberikan solusinya. Dan kita itu sering kita berikan. To be honest, Kak, keluarga aku juga pernah menjadi salah satu korban KBGO ini. Cuman pada masa itu belum ditahu kalau ada Srikandi KBGO dan KBGO, lain-lainnya ini. Tapi kemarin itu kasusnya seperti yang saya ceritakan, itu om saya dapat telepon kalau sepupu saya itu kecelakaan jatuh di lantai 3. Padahal tidak betul ya. Iya, Betul, betul. betul. Terus om saya sudah panik ini. Dikirim duit. Tidak, belum sempat. Alhamdulillah belum sempat. Ambil belum sempat. Terus telepon, Alhamdulillah kan, ya. Bayangin kalau udah dikirim kali 500 juta ya Itu Allah. Aduh. di telepon kalau sepupu saya ini jatuh dari lantai 3 Wah. di sekolah. Habis itu di telepon omku ini mau telepon guru, cuman dilarang, bilang tidak, sudah tidak di sekolah, sudah di rumah sakit. Ya Allah. Jadi Begitu ya? dia mengaku sebagai dokter. Bayangkan. Baru seakan-akan adanya kayak dokter. Jadi nadanya sudah Emang boleh. nadanya sudah kayak dokter, terus dia Saya sudah seperti itu sudah panggil jadinya. suster. Sus, ini ada yang bicara, susternya lagi yang Effort bicara. sekali ya Itulah. penipunya. Kan penipu ini sangat kreatif. Jadi kalau menjadi penipu juga harus kreatif. Wah. Harus pintar Iya. sih sebenarnya. Terus karena sudah takut, diteleponlah kakakku juga sekolah sama, sekolah di salah satu SMA di Kota Palu ini. Telepon kakakku bilang, "Oh tidak, ini masih ada di sini dia." Dan ternyata itu penipu. Itu terus? omku sudah jalan ke ATM untuk bat Astaga. transfer. Hampir ya, Itulah. 500 juta melayang. Terus itu ketahuannya kalau itu penipu? Iya, karena sudah dikonfirmasi kembali ke Oh, pihak sekolah dikonfirmasi juga. ke Karena sekolah. agak tidak mungkin ya langsung dokter yang menelpon, tapi karena panik, tentu saja orang tua panik kan langsung, Iya. "Ih, anakku." Jadi Iya. langsung cepat-cepat untuk segera ditangani kan. Iya, mengerikan ya. Iya. sebenarnya. Saya juga sempat sih, tapi SMS masuk seakan-akan dia ibuku. Nak boleh TV ini saya mau Iya. ngambil. Padahal nomor baru ya, Saya saya tahu. pulsa ya. Iya, baru transfer pulsa ya, Nak. tapi iya tapi transfer pulsa dan sebagainya. Iya. Baru saya telepon mama. Mama wah tidak betul itu. Tidak betul. Nah, seperti itu tuh memang banyak sekali. Iya, tapi sebenarnya kalau untuk bahas tentang literasi masalah digital tadi ya, sebenarnya aku juga punya pengalaman sih Kak, saya punya pengalaman. Jadi pernah ada yang chat. Ini sebenarnya penting untuk teman-teman tahu bahwa
Chat WA ya? Meskipun enggak, ini Instagram Kak. Oh, Instagram. Jadi Oh, DM meskipun berarti ya, iya DM. DM. Jadi meskipun bercadar itu pernah ada yang masuk chatnya kayak gini. Open BO. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bayangin itu. Bahaya Itu tuh. saya langsung kayak- Hati-hati ya. Shock tapi bingung. Tapi Oh, kamu tanggapin gimana? Nggak dibalas. Nggak dibalas. Iya, kalau karena saya- kalau dibalas kan makin panjang. Kalau saya VN sih Nah. Kak, terus saya Iya. maki-maki. Tapi kan itu kan sebenarnya tadi kan akun itu Iya. kan di publik tuh, Iya. jadi kan semua bisa Iya. akses. Nah, sama penting juga kita privasi Iya. sih, menjaga hal seperti itu terjadi. Iya, tapi sebenarnya ngeri itu orang. Pasti Karena kamu ada langsung yang- apa ini Iya. dia open bio. Tapi akun fake sih sebenarnya, akun fake. Kayaknya tidak sih. Kayaknya apa? Kayaknya apa? Tapi menakutkan ya. Iya, mana Kayak kan menakut. sosial media ini kan open for public. Iya. Jadi kan kalau Kalau public sih kalau kita buka untuk publik banyak sekali resiko yang harus kita Bener. Iya. tanggung. Tapi kalau di Termasuk privat itu. juga kan banyak sebenarnya manfaat sosial media yang bisa Iya, termasuk Kita personal balik branding ke kan. branding ya. kan. Iya. Kayak, Iya, oh ini betul. anak aktif di sini, Aktif, betul, betul. alhamdulillah. Iya. Masya Tapi Allah. ya memang sih media sosial ini kayak ibarat pisau bermata dua. Iya, Bisa betul, membahayakan, bisa juga menguntungkan. Kayak tadi kan membahayakan kayak ke publik. Kadang bisa jadi data diri kita mereka pakai loh. Oh iya. Iya benar. Apalagi kadang gini tuh, ya kadang orang tua yang nggak tahu masih gaptek terkait masalah literasi, mereka asik-asik saja mereka foto-foto data dirinya, mereka akses informasi kayak tempat tanggal lahir, Iya, tuh ulang tahunnya, nama aslinya, itu nama asli bahaya loh. Jadi kalau mau kemana-mana pakai nama-nama samaran lah atau nama panggilan. Kadang itu penting karena bisa jadi hal seperti itu data diri kita terakses Iya, dan betul, itu betul, bisa betul. mereka Itu pakai. kan bahaya kan Iya. kalau data diri kita terakses oleh Iya. orang lain. Karena di akun bank kan pakai itu loh. Kan Iya. di akun bank, apalagi kalian punya akun bank. Nah, di akun bank itu kan data diri, nomor telepon. Itu kan bahaya loh kalau kita akses sembarang di media sosial. Wah, teman-teman tidak dirasa ya podcast kita kali ini terkait tema Ada kekerasan, melapor kemana. Nah, jangan lupa sahabat Apik untuk podcast kita kali ini jangan lupa like dan subscribe. Sahabat-sahabat Apik juga bisa meninggalkan komentar tentang masukan ataupun saran-saran topik yang bisa dibahas ke depannya. Ya, benar. Sahabat Apik juga bisa nih bagikan ke teman-teman sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan nih informasi tentang YLBH Apik Sultan. Saya Cipta. Saya Nurul. Saya Devan, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam keadilan.